Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 16 September 2022. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema dari firman Tuhan, yaitu bermentalitas syukur. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala karya yang boleh terjadi dan kami rasakan serta kami alami di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Dan di dalam segala yang kami alami dan kami rasakan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami tahu akan keterbatasan kami sadar akan segala kekurangan kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon kiranya Engkau yang mencurahkan Roh-Mu yang kudus atas kami. Sehingga biarlah Roh-Mu itulah yang memampukan kami serta memberdayakan kami untuk kami bisa menjadi pelaku firman-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami hendak menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39, satu perikop dengan judul keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Mentalitas bersyukur. Kita sebagai orang Kristen punya satu kebanggaan yang nyata atau kebanggaan yang selalu kita dengungkan adalah bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah pemenang. Pemenang dari apa? Pemenang dari dosa, pemenang dari kematian, karena kita yakin dan kita mengimani bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bahkan sampai ada lagunya kan, lebih dari pemenang dalam segala perkara gitu. Itu seolah-olah menjadi satu identitas kita bahwa kita adalah seorang pemenang. Kita adalah lebih bahkan dari seorang pemenang. Mentalitas pemenang itu yang kemudian seringkali kemudian kita hidupi, yang itu yang kemudian kita internalisasi dalam diri kita, dan segala sesuatu yang itu tunjukkan seolah-olah menjadikan kita atau menggambarkan bahwa kita adalah seorang yang lebih dari pemenang. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang syukur, seringkali kemudian kita berbeda soal mentalitas. Ketika berbicara soal penebusan, kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.
Tetapi ketika berbicara tentang syukur, seolah-olah kita menjadi orang yang miskin. Kita seolah-olah menjadi orang yang bermentalitas berkekurangan. Meskipun pada kenyataannya mungkin kehidupan kita berkecukupan begitu. Tetapi ketika berbicara tentang syukur, ketika kita diajak untuk bersyukur atas kasih yang sudah Allah berikan kepada kita, kita seolah kemudian mengubah mentalitas kita menjadi mentalitas berkekurangan. Bukan lagi lebih dari pemenang, tetapi menjadi mentalitas orang-orang yang kalah seolah-olah. Kenapa? Karena seolah kita nggak rela jika kemudian apa yang ada dalam diri kita haturkan kepada Tuhan untuk itu dalam bentuk syukur. Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Allah. Teks yang kita baca saat ini menunjukkan bahwa seorang yang punya mentalitas pemenang itu juga harus punya kesadaran bahwa kehidupannya itu penuh dengan kasih Allah. Tidak mungkin kehidupan kita itu jauh dari kasih Allah. Sehingga ketika kita hendak mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus punya keyakinan yang sama juga bahwa kehidupan kita bukan akan dalam kekurangan, tetapi kehidupan kita justru akan semakin dipelihara oleh Tuhan di dalam berkat dan rahmat-Nya. Coba kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kemudian ada orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, ada orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan, mentalitas seperti apa yang mau kita bangun? Apakah kita tetap memegang teguh mentalitas yang lebih dari pemenang itu? Mentalitas yang dekat dengan kasih Allah, mentalitas yang dekat dengan rahmat Allah? Ataukah yang kita perlihatkan adalah mentalitas kita mentalitas kekurangan? Seolah-olah bahwa kehidupan kita itu selalu kurang terus, tidak pernah ada cukupnya. Nah, pada saat ini kita mau belajar satu hal, bahwa ketika kita mengimani bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dekat dengan kasih Allah, bahkan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, maka mentalitas yang harus kita bangun juga harus mentalitas yang sama. Mentalitas orang-orang yang menang, mentalitas orang-orang yang berkecukupan, dan mentalitas orang-orang yang mau untuk mengaturkan syukur kepada Tuhan. Dan bentuknya bisa beragam, bentuknya bisa macam-macam. Kita pasti tahu gimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak cara, banyak orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau menoleh kanan dan kiri kita, banyak orang yang butuh. Banyak orang yang merasakan kerepotan hidup, butuh bantuan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang BBM naik kan. BBM naik, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan pokok menjadi naik, sembako juga ada beberapa yang sudah naik dan lain sebagainya. Akan ada situasi yang berat bagi beberapa orang, berat bagi sebagian besar orang, dan disitulah mentalitas kita mau diuji. Kita mau punya mentalitas yang berkekurangan dengan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, yang penting saya cukup, ataukah kita mau punya mentalitas lebih dari pemenang, mentalitas yang berkecukupan, dan mentalitas bersyukur karena dekat dengan kasih Allah. Mentalitas mana yang mau kita bangun? Dan Tuhan menghendaki kita untuk kita punya mentalitas yang bersyukur. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang dekat dengan kasih Allah, yang dekat dengan rahmat serta berkat Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita berdoa mengaturkan syukur kita kehadirat Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami adalah orang-orang yang begitu beruntung ya Tuhan. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kesalahan, orang-orang yang tidak layak, tetapi Engkau berkenan untuk menebus kami, menyelamatkan kami, dan memberikan pengampunan atas kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatunya itu. Tetapi seringkali Tuhan, ketika dalam satu kondisi kami merasa bahwa kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami adalah orang-orang yang begitu Engkau kasihi. Tetapi ketika kami Engkau tuntut untuk punya mentalitas yang bersyukur, kami pun justru sebaliknya. Kami mengembangkan diri kami menumbuhkan diri kami dengan mentalitas berkekurangan. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami tetap menghidupi mentalitas syukur itu dengan kesadaran bahwa kami dekat dengan kasih-Mu, kami dekat dengan rahmat dan berkat-Mu. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami, kiranya Engkau boleh membangun kami, menggugahkan hati kami
untuk kami punya mentalitas yang bersyukur dengan kami melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Ya Bapa, saat ini kami pun juga berdoa, kami hendak menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang juga dengan sakitnya dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Kamoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntati, Ibu Endah Sulastri, Ibu Arjuni, Bapak Saharun, Bapak Siswo Prayitno, Anak Tunjung, juga Anak Talu. Kami berdoa juga untuk Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Larbadyo, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami yang lain, serta saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Tuhan yang hadir memberkati saudara kami ini di dalam segala proses yang mereka jalani, di dalam segala perjuangan mereka untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kepulihan dan kesehatan mereka. Kiranya Engkau senantiasa hadir memberkati mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Repen Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan orang tua kami ini. Biarlah kasih-Mu boleh mereka rasakan di masa tua mereka. Biarlah damai sejahtera dan sukacita boleh berkelimpahan atas kehidupan mereka ya Tuhan. Secara khusus saat ini kami juga hendak berdoa bagi saudara kami terkasih, orang tua kami terkasih, Bapak Elias Sariman. Kami berdoa Tuhan di mana pada beberapa waktu beliau telah ditinggal oleh anak terkasih Bapak Timbul yang terlebih dulu menghadap Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati Bapak Elias Sariman dan seluruh keluarga sehingga beliau boleh merasakan keikhlasan, boleh merasakan ketenangan, merasakan penghiburan yang dari Tuhan di dalam melepas kepergian anak terkasih. Ya Bapa, kami serahkan Tuhan Bapak Elias Sariman beserta dan seluruh keluarga ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih Tuhan yang hadir atas keluarga mereka dan memampukan mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ya Bapa, dan kami juga saat ini menyerahkan untuk segala pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan juga di tengah-tengah kondisi BBM yang naik ini, ataupun juga kami yang terganggu karena situasi-situasi ekonomi yang terjadi saat ini. Kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk kami bisa keluar dari masalah-masalah kami. Dan kiranya kami pun juga tidak hanya memikirkan tentang masalah kami, tetapi kami pun juga mau untuk memikirkan kehidupan saudara-saudara kami yang lain. Kami mau serahkan Tuhan seluruh hidup kami, segala pergumulan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengaturkan syukur kami. Amin.